Pilkada Jakarta telah selesai namun belum rampung sepenuhnya. Kemenangan dua pasangan calon berdasarkan hasil hitung cepat yaitu Ahok Jarot dan juga Anies Sandi akan kembali diadu di Pilkada putaran 2 pada April mendatang. Sempat menguras energi dan emosi, bahkan juga muncul istilah pilkada rasa pilpres katanya. Bagaimana dampak gaduh politik bagi ekonomi ibu kota? Cukup kuatkah amunisi dua paslon ini menciptakan ekonomi yang berkeadilan, sejahtera, serta merata bagi seluruh warga ibu kota? Ekonomi jelang Pilkada putaran 2, kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Kita lihat bersama. Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Hera. Kemarin ikut milih. Iya dong, warga negara yang baik kan harus memberikan Saya tidak akan tanya pilihannya karena rahasia ya. Rahasia. Tapi yang pasti yang tidak rahasia adalah dampaknya ya. Kita lihat dampaknya menurut Anda seperti apa? Kalau kita berkaca pada bursa hari ini kita galau gitu, masih wait and see kayaknya. Padahal rilis data surplus neraca perdagangan bagus banget loh Pak. Tapi apakah menurut Anda Pilkada DKI Jakarta, pilkada serentak ya kalau secara nasional, menurut Anda apakah memang sangat mempengaruhi keputusan investor apalagi para pengusaha, pelaku usaha di ibu kota? Ya, sebelum saya jawab ya, pertama kita harus mengucapkan syukur dulu lah bahwa Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung kemarin itu dengan proses yang begitu panjang, dengan proses hiruk pikuk dan berbagai dinamika yang ada. Bahkan H-1 masih ada ya rasa-rasanya. Dan terus terang aja sebenarnya pengusaha juga rada khawatir nih gimana di Pilkada Jakarta ini. Muncul kekhawatiran itu? Pasti muncul dong, karena kan kita tahu kan sampai dengan 2-3 hari lagi kan masih banyak dinamika yang terjadi kan. Tapi ya kita bersyukur bahwa pilkada berjalan aman, lancar, sukses, dan kita mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh elemen yang terkait, Polri, TNI, Jakarta aman, tidak ada satu kendala yang kita hadapi. Dan terus terang aja pengusaha merasa puas gitu, merasa tenang. Tapi ketika sorenya ada quick count lagi, ada sedikit gelisah lagi nih. Karena ternyata 2 putaran nih. Nah, 2 putaran itu menurut pengusaha justru menjadi beban? Ya pasti kekhawatiran itu pasti akan muncul. Kira-kira gimana nih? Apakah memang makin kondusif? Ya, apakah memang nanti akan terjadi dinamika gejolak-gejolak yang baru lagi yang mengganggu ketertiban dan konsistensi kota Jakarta? Nah itu yang selalu ditekankan oleh kita pengusaha. Karena bagaimanapun Jakarta ini kan kota jasa. Jakarta ini kan sangat sensitif dengan isu-isu keamanan, teror-teror, apalagi yang namanya instabilitas politik juga. Ya, itu sangat berpengaruh ya sebagai kota jasa. Karena bagaimanapun kita lihat misalnya terjadi demo besar-besaran, pusat-pusat bisnis kita langsung tutup. Ya kan? Tentu masyarakat juga takut keluar rumah sebagai konsumen. Nah, ini kan semua akan stagnan. Jadi ya itu harapan kami misalnya kalaupun ini memang berlanjut ke tahapan kedua, harapan kami bahwa tetap akan secara kondusif, kemudian juga kedua paslon ini dengan tim sesnya, dengan partai pengusungnya, bagaimana ke depan mempertajam visi misi yang ada. Kami terus terang aja Mbak Hera, bahwa dalam 3 kali debat kemarin yang dilakukan oleh KPUD, kami terus terang nggak puas sebenarnya. Dari sisi pelaku usaha ya, karena apa yang tidak puas, konten yang disampaikan atau jawaban dari pasangan calon yang tidak kami memuaskan sebenarnya para pengusaha? bukan jawaban dari paslon, memang materi itu nggak keluar dari KPUD gitu loh. Jadi kami melihat bahwa masih pada tataran lebih banyak membahas sosial politiknya. Padahal Jakarta ini kan harus kita lihat, nih Jakarta ini kota jasa. Kita nggak punya resources, kita nggak punya pertambangan. Artinya begini, pengusaha ingin calon pemimpinnya paham nggak sih karakter ekonomi Jakarta? Ya, betul. Kita ingin sebenarnya pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah apa sih strategi Anda ketika menjabat nanti dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta? Karena kita tahu kan 3 tahun terakhir ini kan pertumbuhan ekonomi Jakarta nggak pernah lagi menyentuh 6% kan. Itu selalu 5,7, 56, 5,8 3 tahun terakhir ini. Nah ini kan harus disikapi apa strategi ke depan. Kemudian mau dibawa kemana ekonomi Jakarta ini? Kan menurut data BPS kan bahwa di Jakarta ini ada sekitar 1,2 juta usaha. Itu data BPS, data dari sensus ekonomi tahun 2016. Ini kan potensi yang luar biasa untuk diberdayakan, untuk dijadikan menjadi mitra dalam rangka membangun ekonomi Jakarta yang lebih kuat, yang lebih bagus ke depan. Kalau misalnya Pak Sarman beberapa bahan-bahan ataupun juga sosialisasi kampanye-kampanye yang mencoba menggoda hati para pemilih misalnya dengan memberikan stimulus-stimulus baik cash maupun juga per wilayah ataupun per komunitas, menurut Anda itu tidak menjawab
kegelisahan para pengusaha 1,2 juta itu mau dibawa kemana? Itu menjawab, tapi itu kan hanya covernya aja kan, hanya luarnya aja. Kita ingin pamannya misalnya ada salah satu paslon menyatakan bahwa kami akan memberikan bantuan setiap RW sekian gitu loh. Itu mau diapain itu gitu, mau diapain? Kita ingin tahu bahwa ini nanti akan diperuntukkan menjadi ini. Katakanlah apakah menciptakan pengusaha-pengusaha baru atau mendidik ibu-ibu rumah tangga supaya kreatif, membuat suatu pernak-pernik apa gitu yang layak dijual misalnya. Nah kita ingin tahu seperti itu gitu loh. Kemudian masalah menahun yang sudah tidak terjawab, masalah PKL misalnya. Pedagang kaki lima kita ini kan potensinya luar biasa. Karena dari 1,2... Justru pengusaha menganggap itu potensi ya, bukan benalu dalam tanda petik misalnya untuk yang selalu diusir-usir, justru itu potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Betul, ini kan harus ada solusi ya. PKL, UKM kita misalnya, itu harus ada solusi. Jangan dipajakin doang ya, tapi nggak diurusin gitu. Ya artinya gini loh, jangan misalnya kita mengangkat dalam arti kata bahwa pemerintah kan selalu klaim UKM kita ini adalah merupakan kekuatan ekonomi bangsa. Ketika kita jadi krisis, UKM inilah yang mampu bertahan gitu loh. Tapi dalam prakteknya nggak dibina, nggak bagaimana supaya mereka ditempatkan ke sebuah tempat yang layak. Jadi gitu dibiarin aja tumbuh-tumbuh sendiri gitu. Itulah kalau ada penggusur digusur gitu kan. Makanya kami waktu itu KPM DKI Jakarta, kami katakan ketika pemerintah membuat rumah susun, kami juga ingin dong bagaimana dibangun juga kantor susun misalnya. Oh ada juga iya dong. Kantor susun benar-benar. Kantor susun maksudnya adalah kantor-kantor yang kecil-kecil nggak apa-apa, tapi yang mampu disewakan oleh UKM-UKM kita. Ya kan kalau mereka UKM kita ini misalnya harus menyewa di tempat perkantoran, bangun ruko kan mereka tidak mampu. Kantor susun sewa atau? Ya kantor susun sewa lah. Okay. Ya, jadi sempat kami bilang bahwa banyak nih sekarang nih pasar-pasar jaya yang punya Pemda hanya lantai 1, lantai 2 aja yang penuh. Lantai ke atasnya udah kosong. Bisa nggak diberdayakan itu? Sampai kita kasih solusi seperti itu juga. Menarik. Iya kan? Iya, bisa diberdayakan, ada nilai ekonominya, bisa dapat nilai pendapatan untuk Pemda DKI Jakarta. Pak Sarman, saya harus menahan terlebih dahulu karena kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini. Dialog terkait dampak pilkada, bagaimana pula dampaknya menjelang putaran kedua nanti pada April mendatang. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Business. Kami akan melanjutkan kembali segmen The Analyst masih bersama narasumber kami saat ini dan juga sudah bergabung saat ini tidak hanya Pak Sarman Simanjorang tapi juga ada Pak M. Al-Fatih, analis Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, saya mungkin sebelum ke Pak Sarman tadi kita sudah mulai diskusi lebih ke dampak politik baik pasca pilkada kemudian ke depan. Tapi ke Pak Al-Fatih terlebih dahulu, kita tadi surplus neraca dagang rilis BPS. Bagus, positif kita 1,4%, bahkan secara bulanan di Januari itu tertinggi sejak Januari 2014. Tapi Pak Al-Fatih tidak cukup kuat tuh untuk memompa performa bursa kita masih terpuruk meskipun sangat negatif, galau kita hari ini. Apa yang terjadi Pak Al-Fatih? Ya, dari pertumbuhan ekonomi itu terlihat bahwa kita mengalami keuntungan ya dari kenaikan harga komoditas dunia dalam setahun terakhir ya. Makanya jadi year on year-nya kita year sekarang ini bagus kan gitu ya, paling tinggi. Tetapi pergerakan indeks kita ini kan mungkin karena memang seperti misalnya saham perbankan yang bobotnya paling besar ya di sektornya di IHSG. Itu kenaikannya udah cukup tinggi gitu ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi saya rasa sih itu koreksi-koreksi wajar aja ya, profit taking aja gitu. Sedangkan outlook-nya tadi seperti yang lebih fundamental kan neraca perdagangan itu kan bagus, positif, dan juga para analis juga mengatakan bahwa harga komoditas ini untuk tahun 2017 relatif masih lebih baik daripada 2016. Jadi dan itu juga porsinya ya untuk wilayah Indonesia ini kan cukup besar gitu porsinya ya, komoditas itu. Baik, jadi masih ada potensi yang cukup besar. Tapi bila kita melihat juga tadi karena kita sudah berbincang dengan Pak Sarman mengenai Pak Sarman tadi mengkritik juga bagaimana KPUD tidak memasukkan persoalan-persoalan ekonomi yang lebih detail lagi bagi pasangan calon. Tapi untuk investor di bursa sendiri mereka concern nggak dengan pilkada khususnya baik pilkada serentak maupun pilkada Jakarta yang rasa pilpres katanya. Apakah mereka concern dengan hal-hal dinamika ataupun gaduh politik belakangan ini, Pak Al-Fatih? Ada lah perhatian-perhatian itu, tapi sifatnya kayaknya jangka pendek ya gitu. Karena terutama untuk nasabah investor global itu yang penting adalah
kebijakan pemerintah secara makro gitu ya, dan juga masalah kepastian hukum dan keamanan gitu ya. Nah kan kita juga udah mengalami berbagai pemilihan gitu ya di daerah-daerah maupun pusat, yang kita lihat puncaknya kan kemarin 2014 ya, yang sebagaimanapun ramenya gitu, tapi kan semua diselesaikan dengan secara hukum gitu. Jadi mereka melihat bahwa ya demokrasi kita aman lah gitu ya, aman, dan kita juga lihat kan nggak ada juga rame-rame gimana ya, ya ada demo-demo kan damai-damai semua gitu ya. Jadi saya rasa dari segi itu sih cukup positif gitu ya, kalau view kalau saya dengar dari komentar-komentar dari investor asing seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan dari mereka. Mungkin berapa persen, kalau saya boleh tanya persentase, berapa persen sih ini akan sedikit menjadi pertimbangan mereka ketika akan memutuskan masuk ke bursa dalam negeri? mungkin mereka melihat itu nanti adalah proxy kan katanya untuk 2019 gitu. Tapi investor sudah masuk juga loh ke 2019. Gitu ya. Ya pre-election moment ini tampaknya. Cuman kan masalahnya begini. Jokowi ini masih sangat kuat sekali gitu. Jadi katakanlah tadinya mau diproyeksikan Jokowi Ahok, kalau ternyata Ahok tidak bisa maju gitu, Jokowi ini punya banyak alternatif gitu. Jadi kelihatannya juga mungkin kekhawatiran itu nggak terlalu besar akhirnya gitu dalam hal ini. Jadi sosok profiling Jokowi masih cukup dominan, kuat sendirian ya. Meskipun tanpa Ahok nanti. Ya, misalnya Ahok ya. tidak memenangkan pilkada selanjutnya. Artinya alternatifnya tuh masih banyak lah. Masih ya. banyak. Ke Pak Sarman, Pak Sarman, apakah sepakat dengan investor di pasar saham? Apakah para pengusaha juga masih melihat untuk ke 2019 ini, bukan hanya ke April ya yang pilkada Jakarta, tapi ke 2019 itu juga sudah dibahas para pengusaha? Ya, kalau investor asing memang ya pasti mereka lihat jangka panjangnya ya. Prediksi udah pasti lah ya. Karena mereka kami butuh keamanan, kepastian ya. Tapi kalau Jakarta kan ya di depan mata kan. Artinya bagaimana misalnya teman-teman kita pedagang-pedagang di Glodok, teman-teman kita di Kelapa Gading, teman-teman kita di Tanah Abang misalnya, ya mereka itu sangat-sangat melihat apa di depan mata kita. Kalau terjadi sesuatu, katakanlah misalnya demo besar-besaran, orang takut keluar rumah, mereka tutup, udah pasti akan pedagang kita akan mandek gitu loh. Berarti tidak ada penghasilan. Dan Pak Sarman juga merilis mengenai statement dari Pak Sarman juga mengatakan untuk April nanti kalau bisa jangan libur katanya. Iya, jadi gini, kami mengapa jangan libur saja ketika hari pemungutan suara nanti? Kami meminta evaluasi kepada pemerintah ke depan supaya kalau bisa dalam pilkada serentak ke depan itu jangan libur nasional, karena itu menurunkan produktivitas dan daya saing industri kita, gitu loh. Jadi artinya ke depan itu kalau bisa ya libur hanya di provinsi atau kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Oh, jangan dinasionalkan semua. Gitu. Bayangin aja sekarang ini. Pilkada provinsi kan hanya 7 provinsi. Kemudian kabupaten kota sekitar 78. Sedangkan kita punya kabupaten kota 500. 500 kabupaten kota, Pak. Provinsi 34. Jadi tidak ada separohnya, hanya seperempatnya aja melakukan pilkada, tapi kita libur nasional. Nah, dampaknya adalah yang kita lihat. Teman-teman kita di industri itu kan mereka punya target produksi. Jadi tetap mereka masuk tanggal 15 di daerah-daerah yang tidak pilkada dan mengeluarkan kos yang tidak sedikit, Pak. Lembur jadinya. Iya, betul. Jadi lembur dan itu lebih mahal ya? Lebih mahal. Jadi saya rasa ke depan ini perlu dievaluasi. Jadi berikanlah memang libur nasional di mana kabupaten kota ada provinsi itu memang pilkada. Kalau tidak ya nggak usah. Oke, nggak usah dipaksakan juga untuk libur. Sebenarnya bursa sendiri sampai saat terakhir nggak libur. Bursa nggak libur? Sebenarnya libur. Tanggal 15 itu nggak libur? Karena ada SK Presiden akhirnya libur gitu. Karena bursa itu kan tergantung BI sebenarnya. Karena transaksi itu kan banyak terlibat transaksinya dengan bank juga kan gitu. Dan sesungguhnya para investor di pasar saham juga nggak terganggu banget dengan pemungutan suara itu. Karena kan kita sekarang udah bukan bursa efek Jakarta, udah bursa efek Indonesia. Jadi nggak harus. Nah itu menjadi kata kunci menarik. Tapi Pak Al-Fatih, saya ingin Anda menjelaskan pada kita bagaimana outlook Anda di indeks harga saham gabungan hingga akhir tahun 2017. Ya, kalau dari Samuel Sekuritas sendiri, baik secara fundamental maupun teknikal masih optimis gitu ya. Kalaupun ada koreksi-koreksi nggak terlalu dalam dan juga targetnya adalah angka 6.000 gitu ya. 6.000. Sekarang kita di 5.400. Berarti ada gain 600 loh Pak. Pak Sarman tertarik. Sama lagi. Baik. Dan itu ada di 6.000. Mungkin rekomendasi Anda singkat saja mungkin sebelum mengakhiri dialog di sektor mana dan saham mana? Sektornya sekarang ini masih komoditas ya, itu yang paling kuat, dan komoditas itu memang ada sedikit pengaruhnya ke sektor konsumsi.
gitu ya, karena di daerah-daerah itu banyak dari sana gitu. Jadi itu sektor konsumsi dan tentunya terkait dengan ini kan nanti bank juga gitu ya, kan bagaimanapun itu bank. Jadi paling tidak 3 itu. Kalau untuk properti mungkin agak belakangan gitu ya. Kemudian juga properti, kemudian seperti industri juga mungkin agak belakangan gitu ya. Rekomendasi buy saham Pak terakhir mungkin? Ada di level berapa nanti proyeksi Anda saham rekomendasi? Ya, beberapa saham kelihatannya ya terutama dari sektor pertambangan itu ya, seperti misalnya Doit dan PTBA mungkin itu juga bisa. Dan sebenarnya komoditas itu kan juga ada selain pertambangan tadi ya, batu bara terutama itu juga ada perkebunan ya. Cuman nih kelihatannya perkebunan Masih karena naikannya pertambangan. udah terlalu tinggi, jadi mungkin koreksi dulu gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Al-Fatih dari Sama Sekuritas dan juga dari Kadin Jakarta Pak Salman Simanjorang. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, Mbak Kita Era. akan tunggu nanti putaran kedua, mungkin kita ketemuan lagi untuk ngebahas ya. Kita bahas lagi. Bagaimana proyeksinya di Baik. pasar domestik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan kami masih akan